Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulia dari KPI 3 akan memaparkan jawaban saya untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah dakwah multimedia. Nah, langsung saja jawaban yang pertama itu mengenai pendapat sebagian ulama mengenai hukum berdakwah fardu kifayah dan fardu ain dan seperti apa model-model dakwah multimedia. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa fardu kifayah ialah tuntutan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat atau umat muslim secara bersama. Misalnya ketika ada saudara semuslim yang meninggal dunia, lantas kita ikut mengurusi jenazahnya, maka gugurlah kewajiban atas orang Islam yang lainnya. Begitu sebaliknya, jika kita meninggalkan amalan tersebut, maka kita akan mendapat dosa. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaklah dari kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, memerintahkan pada kema'rufan dan mencegah kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ditegaskan bahwa dakwah ialah kewajiban sebagian orang yang memiliki kifayah atau kemampuan. Nah, sementara itu sebagian ulama juga berpendapat bahwa hukum dakwah ialah fardu ain, yaitu tentang suatu pelajaran, amalan atau ibadah tertentu bagi orang yang mengerjakannya, seperti sholat, zakat, dan haji, di mana berlandaskan pada hadis Nabi. Nah, adapun model media dakwah multimedia, yakni seiring berkembangnya teknologi, di mana yang kita ketahui pada zaman sebelumnya itu para dai berdakwah dari mimbar atau dari masjid ke masjid. Nah, sekarang sebagian sekarang berbagai macam media sudah digunakan dalam proses berdakwah, seperti televisi, berdakwah melalui televisi dan radio. Selain itu, ada juga dakwah media online yang sangat membantu kita dalam mempelajari khasanah keislaman, seperti di media YouTube, Instagram. Bahkan ada juga yang menyampaikan dakwahnya melalui aplikasi TikTok. Tetapi sebelum mencerna isi dari konten tersebut, ada baiknya kita mencari tahu kebenaran dari apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Jangan sampai kita hanya menelaah sesuatu bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jawaban yang dari soal kedua yaitu bagaimana bentuk dakwah dalam surah Al-Nahl ayat 125. Nah, bentuknya itu terbagi 3, yaitu dakwah bil hikmah, dakwah bil hikmah, dakwah mauda hasanah, dan dakwah mujadalah. Nah, dakwah bil hikmah ini yaitu berdakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka agar dalam menjalankan ajaran Islam mereka tidak lagi merasa terbebani atau keberatan. Nah, seorang dai harus arif dan bijaksana dalam menyampaikan dakwahnya, seperti memberi peringatan kepada teman atau orang yang melakukan perilaku tercela dengan perkataan yang tegas. Nah, yang kedua yaitu dakwah mauda hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat, menyampaikannya dengan kelemah lembutan, sopan santun yang dapat menyentuh hati madunya, seperti ketika kita menasihati teman kita yang melakukan kesalahan atau berbuat tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita mengingatkannya tidak dengan suara yang tinggi atau
emosi yang bisa membuat efek negatif terhadap teman kita itu. Nah, kita upayakan memotivasinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, terus yang ketiga yaitu dakwah mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran, berdialog sampai dengan menyanggah sebaik mungkin dan dengan argumentasi yang kuat, seperti melakukan perbincangan yang baik dan tidak bersifat negatif. Jawaban soal yang ketiga yaitu unsur-unsur dakwah dalam multimedia, yaitu yang pertama itu dai atau pelaku dakwah, di mana tugasnya yaitu menyeru atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai akidah syariah dan akhlak Islam. Yang kedua mad'u atau sasaran dakwah, yaitu para jamaah yang menerima dakwah baik individu ataupun kelompok. Nah, yang ketiga maddah atau materi dakwah, di mana materi yang disampaikan oleh dai itu meliputi kaidah-kaidah keislaman, muamalah atau materi yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan hadis. Yang keempat wasilah atau media yang digunakan oleh dai dalam berdakwah. Yang kelima tariqah atau metode yang digunakan dalam berdakwah. Nah, yang keenam yaitu atsar, efek dari dakwah yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Nah, terus poin keempat yaitu sistem paradigma dakwah multimedia. Nah, istilah paradigma kini makin banyak digunakan. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Thomas Kuhn, yaitu orang yang pertama yang mempopulerkan istilah paradigma, di mana sesungguhnya menunjuk pada suatu model, pola ideal atau kerangka berpikir yang dipergunakan sebagai cara atau alat dalam memandang atau mengkaji suatu masalah. Nah, paradigma biasanya berisi premis teoritik dan juga metodologis. Nah, dakwah multimedia merupakan sebuah inovasi dakwah dan terobosan bagi para dai dalam menjalankan aktivitas dakwah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dengan memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Nah, dai dalam menyampaikan pesan dakwah harus menggunakan media yang mutakhir dengan menggabungkan media dalam berdakwah, baik media mimbar, audio, cetak, internet atau secara spesifik media sosial lainnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu strategi dakwah adalah segala daya upaya untuk menghadapi mad'u atau sasaran dakwah dalam situasi tertentu guna untuk mencapai tujuan dakwah secara optimal. Nah, adapun salah satu masalah di media sosial ialah social media marketing. Nah, langkah atau strategi pemecahan masalahnya yaitu ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah dan kedua mengumpulkan data. Nah, itulah pemaparan saya di soal ujian tengah semester di mata kuliah dakwah multimedia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.